Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup, seringkali ketika kita memperingatkan, menasehati orang yang kita sayangi, orang yang dekat dengan kita ataupun sahabat kita, tetapi tidak didengarkan, mungkin kita akan murka. Tetapi belajarlah dari Allah yang tetap mendahulukan cinta kasih dan belas kasihannya untuk selalu setia memberikan berkat kepada anak-anak yang beriman kepadanya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, dan memberikan berkat kepada kami. Tetaplah Engkau setia mendampingi kami anak-anak-Mu yang seringkali kurang setia kepadamu. Ajarilah kami untuk dengan rendah hati bekerja dengan ketulusan, sehingga kerajaan-Mu semakin dimuliakan di setiap karya dan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin bagi kita heran, kenapa Tuhan kok bisa sampai murka kepada orang-orang atau bangsa pilihannya, sebagaimana dikisahkan di dalam nubuat Hosea. Bahkan Tuhan ingin memusnahkan mereka, karena dengan tangannya sendiri Tuhan menyembuhkan luka mereka. Tuhan membebaskan mereka dari penindasan. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang dari bangsa pilihan ini tidak pernah mau insaf. Tetapi lihatlah, meskipun Tuhan berencana untuk memusnahkan mereka karena digerakkan oleh belas kasih-Nya, digerakkan oleh cintanya, Ia mengubur dalam-dalam murkanya dan mengubah rencananya yang tadinya memusnahkan, tetapi mendidiknya dengan kasih dan cinta. Mendidik dengan kasih dan cinta bukan berarti kita membenarkan apa yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Seringkali kita mengatasnamakan cinta untuk membenarkan apa yang salah. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar. Mencintai bukan berarti membenarkan apa yang salah. Karena mencintai justru menunjukkan mana yang benar, mana yang terbaik bagi perjalanan hidup kita, sesama kita, sahabat kita, orang-orang yang bekerja di dalam tim kita. Tetapi ketika kita hanya didasarkan oleh murka, emosi semata, egoisme, akhirnya keputusan yang tidak bijaksana kita ambil. Dan akhirnya itu pun jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Bahwa di setiap langkah hidup kita, mestinya kita memaknai dengan penuh kebijaksanaan. Bukan dengan penuh amarah, bukan dengan penuh emosi, bukan dengan penuh egoisme. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, Tuhan digerakkan oleh belas kasih. Jika kita mengakui bahwa diri kita adalah anak-anak-Nya, maka belajarlah selalu mendengarkan suara hati dan apa kata Tuhan bagi kita di dalam perjalanan persiaran hidup kita. Di dalam Injil hari ini mengingatkan kita bahwa seringkali di dalam perbuatan, di dalam perjalanan hidup kita, kita sering merasa bahwa semuanya dilakukan karena saya, dilakukan dan bisa berjalan dengan sempurna karena adanya saya. Karena saya yang berkuasa, karena saya yang mampu, karena saya yang kreatif. Tetapi lihatlah teguran Yesus dan pesan Yesus kepada para murid-Nya yang dicatat di dalam Injil Matius. Karena kita menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu pula dengan cuma-cuma. Seringkali kita masih pamrih ketika kita memberikan diri, ketika kita memberikan waktu. Akhirnya apa? Ketika kita di dalam pelayanan masih pamrih,
kita akan mudah menjadi pribadi yang sakit hati. Contohnya saja, ketika kita tidak bisa mencintai pasangan hidup kita dengan tulus atau tanpa pamrih, kita akan sakit hati ketika kita mungkin pulang tidak dibuatkan kopi, atau kita pulang tidak dimasakkan, atau pulang tidak disapa padahal sudah capek-capek mengepel, membersihkan rumah, menyapu, mencuci pakaian, tetapi suaminya pulang tidak sama sekali sepatah kata pun disapa. Orang-orang yang pamrih, orang-orang yang tidak tulus di dalam pelayanan dan tidak mengerti artinya cinta, maka akan dengan mudah tersakiti dan sakit hati karena tidak disapa, hanya karena tidak diapresiasi, hanya karena tidak dipuji, hanya karena tidak ditunjukkan mana yang salah dan mana yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar memberikan apa yang kita terima dari Allah dengan cuma-cuma, kita berikan pula dengan cuma-cuma. Maka berlimpahlah berkat di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi pamrih, jangan kita menjadi kecewa. Karena kalau kita kecewa, kalau kita menjadi beramarah hanya karena pelayanannya kita tidak dihargai, atau karena apa yang sudah kita lakukan tidak dihargai oleh orang yang bahkan kita cintai, pasangan hidup kita, anak-anak kita, jangan kita menjadi sakit hati. Belajarlah dari Tuhan dan Yesus. Di dalam pribadi Yesus menjadi sempurnalah cinta itu. Cinta yang digerakkan oleh rasa belas kasih, dan bukan karena nafsu, dan bukan karena egoisme, dan bukan karena ingin dipandang. Semoga kedua bacaan ini menjadikan kita sadar betul bahwa kita ketika mengaku sebagai murid Kristus, kita harus mendasari segala perbuatan kita oleh belas kasih. Dan di dalam perlakuan, tindakan nyata kita, jangan ada pamrih atau setengah-setengah. Mari kita belajar memberikan diri secara total. Kalau kita jatuh, jangan merasa bahwa kita paling buruk atau paling bersalah. Karena semua orang pernah jatuh, tetapi yang menjadi martabatnya diangkat karena orang itu mau berubah dan mau berkembang. Semoga berkat Tuhan melimpah dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kasih Allah menyertai kita semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika kita melakukan segala karya dan aktivitas kita tanpa pamrih, kita akan melakukannya dengan sukacita dan penuh syukur. Jangan takut untuk berbuat baik, karena perbuatan baik akan selalu melahirkan berkat dan sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.